lelah melihat kehidupan yang makin parah. Setan sudah begitu ngeri. Coba lihat tahun 2004, klimaks daripada sihir dunia nyata di negara barat. Betul nggak? Sihir luar biasa, kekuatan sihir itu. Lihat sekarang film-film semua tentang kuburan, tentang dunia orang mati. Ngeri sekali. Dan itu yang laris. Betul nggak? Kenapa munculnya beginian? Bukankah itu menunjukkan setan sedang eksis? Ketika setan eksis, nggak ada yang menghalangi. Karena gerejanya goblok semua. Kita cuma sibuk berperang. Pendeta satu, pendeta yang lain. Maka istilah yang dipakai oleh orang-orang Indonesia, kalau dulu ada istilah adu domba, sekarang adu gembala. Loh betul nggak? Jemaatnya ngadu gembala, ribet, ngeri sekali. Jadi sama-sama gobloknya, dombanya goblok, gembala juga goblok. Karena dua-dua mau diadu. Saudara dengarkan ini. Yang menyebabkan Yesus bisa datang, sehingga seluruh perbuatan setan bisa di-destroy, dibinasakan, dihancurkan, dilenyapkan. Hanya kalau gereja bersatu. Amin. Karena dia yang ke surga itu cuma kepala saja. Dan dia nggak bisa turun-turun. Sebab tubuhnya masih tercerai-berai. Kalau kita paksa dia turun, orang makin nggak percaya dia. Karena cuma kepala gelinding aja turun dari surga. Wih, menakutkan nanti. Dia mau turun kalau tubuhnya selesai dibentuk di dunia. Lalu kepala ada tempat untuk diletakkan. Disitulah perkawinan anak domba terjadi. Dan dunia akan bertobat melihat itu. Jadi, yang menghalangi Yesus datang ternyata bukan setan. Tapi setan-setan Kristen ini tadi. Betul? Kita para pendeta dan para domba yang kurang ajar ini yang memperlambat dia datang. Karena kita suka berpecah. Maka itu doa Yesus harus dijawab. Katakan amin. Supaya kita menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus itu satu. Kalau kita bersatu, dunia percaya Yesus diutus dari Bapa. Kalau dunia percaya, apa yang terjadi? Yesus bertobat semua, kenapa jawabnya susah benar? Loh ya, kalau dunia dikatakan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa, ya berarti sudah selesai semua. Maka itu apa yang kita lakukan dari hari ini? Anak Tuhan, mari kita jujur, kita mikir. Yang dunia butuhkan bukan gereja, tapi pelayanan. Katakan amin. Dunia butuh pelayanan, bukan gereja. Ini yang kita harus pikirkan. Waktu gempa di Nabire ada seorang guru, dia orang Islam, tapi polos dia bertanya. Hancur. Dia berkata gini, saya heran lihat gempa ini. Nah, kami kan ngerti eranya kenapa dia ngomong. Pura hancur. Yang milik Hindu. Hancur sudah. Karena waktu gempa yang kedua ini sehari bisa lebih 300 kali. Tremornya itu. Sampai kami itu nggak bisa kerja. Cuma duduk saja. 3 menit, 2 menit goyang lagi. Dan kalau goyang itu pakai bunyi. Vihara hancur. Milik orang Buddha. Masjid hancur. Gereja hancur. Terus dia ngomong gini, kalau itu gempa itu agamanya apa ya? Saudara, waktu dia tanya itu saya mikir, betul juga ya. Nah, maka itu waktu tsunami di Aceh, jahat kalau kita berkata, kalau kita menganggap Tuhan kita yang membuat tsunami, berarti tsunami itu agama Kristen. Jahat sekali. Loh betul nggak? Kan jahat sekali. Membunuh orang tidak berdosa. Kurang ajar betul. Maka itu yang terima doktrin tsunami itu buatan Tuhan. Hentikan. Tidak, papa kita nggak sekejam itu. Setuju saudara? Memang dia bisa murka. Tapi dia nggak murka kepada manusia yang belum pernah diajak ngomong. Biar ini jadi perenungan kita mulai malam ini. Yesus bisa datang kalau gereja bersatu. Sebelum kita bersatu, nggak mungkin. Maka ayat terakhir. Suatu hari Roh Kudus mengajak saya untuk meneliti doa yang paling kurang ajar se-Alkitab. Saya terus bilang, Tuhan jangan aneh-aneh lah. Kenapa? Ayo. Karena enggak. Kalau kita makin dekat kepada Bapa di surga, kita makin dekat pada Roh Kudus, saudara, dia akan ajak kita cerita yang indah-indah. Mungkin
Saudara belum pernah dengar. Bagi yang baru kenal saya malam ini, untuk saudara kaget, itu pendeta atau algojo? Jawabannya dua-dua. Saya jadi algojo untuk gereja yang kurang ajar, saudara. Saya jadi algojo untuk pendeta yang mata duitan. Memang buka gereja zaman sekarang enak, bondo abab suki. Tahu bahasa Jawa itu? Maka itu belajar bahasa Jawa. Karena di surga nanti dipakai bahasa orang bahasa Jawa. Engkau bingung di surga kau bisa bahasa Jawa. Karena jadi pendeta zaman sekarang enak, cuak-cuak modal, mulut jajal dapat duit banyak. Itu artinya bondo abab sugi itu begitu. Betul gak? Coba jawab. Enak buka gereja sekarang. Hati-hati. Hati-hati. Maka itu saya setuju kepada gereja yang kolektornya gak ditodong. Mau kasih boleh gak ngasih gak apa-apa. Karena apa? Bukan duit yang kita cari, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah, maka itu kenapa? Mungkin saudara berpikir, kenapa ada pendeta seperti saya ini? Karena saya tahu hati Bapa saya di surga. Saya tahu betul. Dia enggak malah senang kalau dibukakan gereja lagi. Enggak. Yang dia suka adalah kita melakukan kehendaknya. Dan melakukan kehendaknya bukan dengan buka gereja, tapi menyenangkan hatinya, memberkati orang-orang di sekitar. Di Melbourne, ada seorang pendeta tanya kepada saya, atau sore tadi di Broadway ada yang tanya lagi, tapi dia seorang anak muda. Kalau begitu, apa yang dibutuhkan orang Australia? Karena kan kalau untuk Injil Indonesia beda dengan Australia. Saya jawab, orang Australia butuh kasih. Orang Australia nggak butuh agama. Mereka sudah enak dengan Kristen. Betul nggak? Coba ngomong dengan mereka soal Kristen, akan diludahi kita. Mereka bilang bullshit. Kristen itu, gereja itu, betul enggak? Karena kemunafikan kita. Ketika saya ngomong pada seorang anak muda tadi, dia manggut-manggut. Betul, orang Australia butuh kasih. Welfare di sini luar biasa. Tapi kasih yang mereka enggak punya. Dan kasih hanya satu dari Yesus. Kalau cinta di kengros banyak, tapi kasih cuma ada dalam hati Yesus. Bedakan itu. Jadi cinta dengan kasih itu beda. Saudara, orang Australia butuh kasih, amin. Dan kasih hanya bisa dinyatakan kalau gereja bersatu. Mari, ini ayat terakhir. Kita melihat doa yang paling kurang ajar se-Alkitab. Mazmur 83. Saya kaget melihat ini, saudara. Maka itu gereja, mari kita ambil jadi doa dan permohonan kita juga. Coba lihat, ini doanya Asaf. Ya, doanya Asaf. Mazmur 83 mulai ayat 2. Kalau bahasa Inggris mulai ayat 1. Sudah? Mazmur 83. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri. Dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Ayo, kalau Tuhan kayak saudara, tersinggung gak lagi diam dibungkam-bungkamkan? Kurang ajar kamu. Tuhan lagi santai hari itu, dia lagi lipat tangan. Ngelihat lucunya anak-anaknya di dunia ini, saudara. Tiba-tiba Asaf berdoa dibentak-bentak. Jangan bungkam. Engkau jangan diam. Kenapa berpangku tangan? Betul, saudara? Kurang ajar nggak? Ayo coba jawab. Menurut saudara kurang ajar nggak doa seperti ini? Kurang ajar sekali. Tapi yang saya kagum, kenapa Tuhan tidak marah dibungkam-bungkamkan ini? Karena ada alasan yang tepat. Maka seharusnya gereja zaman sekarang, sejak tsunami terjadi, setan eksis terang-terangan tanpa takut. Sihir mulai bangkit. Kuburan mulai jadi tempat orang mencari kekuatan. Di mana-mana sekarang, ngeri sekali. Orang mulai cari buku-buku kuno, buku-buku sihir. Dan nyata setan itu. Maka itu jaga anak-anak kita. Kenapa Tuhan tidak marah? Lihat ayat berikut. Sebab sesungguhnya siapa? Musuh-musuhmu bagaimana? Ribut. Setan-setan ribut. Orang-orang yang dipakai setan membenci engkau, meninggikan kepala. Mereka, setan-setan itu mengadakan apa? Permufakatan licik. Bahasa Inggris bilang apa ini? Conspire. Nah, konspirasi. Saudara renungkan. Kalau ada conspire, ada permufakatan, bisa nggak tanpa kesatuan orang bisa buat conspire? Tidak bisa. Nah, kalau setan-setan bisa bersatu, bermufakat, bikin conspire, konspirasi, betapa memalukan pendeta-pendeta nggak pernah bisa satu. Nah, betul nggak? Masa kita harus belajar dari setan?
Amit-amit.